Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ainun Rahmayanti Halida dari Program Studi Manajemen di Universitas Siber Asia. Pada UAS kali ini saya akan melakukan studi kasus Cyber Security Management. Pada Mei 2023, Bank Syariah Indonesia mengalami lumpuhnya sistem operasional perbankan digitalnya selama berhari-hari akibat ransomware. Lockbit mengaku telah mencuri 15 juta data nasabah, informasi karyawan, dan sekitar 1,5 terabyte data internal dan mengancam akan merilis semua data di web gelap dalam waktu 72 jam jika negosiasi dengan pihak BSI gagal. Yang menjadi masalah utama dalam cyber security manajemennya, yaitu yang pertama, perlindungan data pribadi nasabah belum maksimal, lalu keamanan infrastruktur TI belum mampu mencegah serangan ransomware, kemudian sistem deteksi dini optimal, lalu resiko kebocoran data meningkatkan kerugian finansial dan reputasi perusahaan, lalu menurunnya kepercayaan masyarakat. Lalu bagaimana agar sistem cyber security management ini dioperasionalkan berjalan dengan efektif? Yaitu ada 3, pencegahan, deteksi dini, dan respon dan pemulihan. Pada pencegahan, yaitu Identify dan Protect, menerapkan kerangka kerja NIST ISO 27001 melalui audit kerentanan berkala, pengisian celah keamanan, serta pembatasan hak akses dengan ketat. Pada deteksi dini, pengawasan lalu lintas jaringan menggunakan Security Operation Center dan kecerdasan buatan untuk mendeteksi anomali serta aktivitas pemerasan secara real time. Lalu pada respon dan pemulihan atau recover, penyusunan business continuity plan dan sistem pencadangan terisolasi agar operasional bangkit tanpa tunduk pada tuntutan tebusan. Peran dan kontribusi cyber security management bagi masyarakat. Yang pertama ada perlindungan finansial dan kerahasiaan data, lalu yang kedua ada menjaga kepercayaan ekonomi digital. Pada perlindungan finansial dan kerahasiaan data, melindungi identitas perorangan dari kejahatan pencurian identitas, penipuan phishing, serta perlindungan saldo tabungan nasabah. Pada contohnya, yaitu penerapan autentikasi 2 faktor dan enkripsi end-to-end yang menghentikan pengambil alihan akun perbankan secara ilegal. Lalu untuk menjaga kepercayaan ekonomi digital, cyber security management meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital. Sistem keamanan siber yang tangguh menciptakan kepastian hukum dan iklim transaksi digital yang aman sehingga mendorong masyarakat untuk melakukan transaksi secara digital. Pada contohnya yaitu jaminan keamanan KRIS dan National Payment Gateway yang memperlancar transaksi tanpa rasa cemas. Selanjutnya, ada modus kejahatan cooperative cybercrime. Untuk cooperative cybercrime sendiri berarti kejahatan siber kooperatif yang merujuk pada bentuk kejahatan siber yang dilakukan secara terorganisir di mana para aktor atau kelompok peretas itu saling berbagi peran. Jadi tidak lagi dilakukan oleh perorangan atau peretas tunggal. Modus yang sering digunakan seperti ransomware, phishing, malware, dan lain-lainnya. Untuk karakteristiknya sendiri ada aktor yang punya perannya masing-masing. Lalu mereka juga menggunakan skema cybercrime as a service. Lalu mereka juga berkolaborasi lintas negara, tidak hanya dari satu negara. Nah, pada kasus BSI, kelompok Lockbit ini berhasil masuk ke sistem internal, mengenkripsi data sehingga tidak dapat diakses, kemudian mencuri data nasabah hingga meminta uang tebusan. Strategi pemerintah sendiri dalam menghadapi cybersecurity itu yang pertama melalui regulasi dan kebijakan hukum, memperkuat dasar hukumnya melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, lalu ada UU ITE, serta berbagai peraturan dari OJK, Bank Indonesia, BSSN. Regulasi ini bertujuan memberikan kepastian hukum, melindungi data pribadi masyarakat, serta mewajibkan penyelenggara sistem elektronik menjaga keamanan informasi. Kemudian
melakukan penguatan kelembagaan dan infrastruktur. Pemerintah harus memperkuat peran BSSN sebagai koordinator dari keamanan siber nasional, membentuk CSIRT di berbagai instansi, serta meningkatkan infrastruktur keamanan seperti pusat pemantauan keamanan siber, sistem deteksi dini, dan disaster recovery center. Kemudian selanjutnya melakukan penguatan pengawasan sektor keuangan melalui OJK dan BI. Pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko teknologi informasi pada lembaga keuangan. Bank diwajibkan melakukan audit secara berkala, menerapkan standar keamanan informasi, serta memiliki rencana penanganan insiden siber untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi nasabah. Kemudian mitigasi dan budaya digital. Pemerintah juga mengembangkan budaya keamanan digital melalui edukasi dan literasi siber kepada masyarakat maupun pegawai instansi. Upaya ini meliputi kampanye keamanan digital, pelatihan keamanan informasi, dan lain-lain. Tujuannya membangun kesadaran bahwa keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama. Strategi penyelenggara negara mengatasi tantangan. Yang pertama, ancaman siber yang semakin kompleks. Strateginya meningkatkan kemampuan deteksi dini melalui Security Operation Center, pemantauan keamanan 24 jam, dan pembaruan sistem keamanan secara berkala. Untuk kendala keterbatasan SDM, dapat dilakukan dengan melaksanakan pelatihan, sertifikasi, dan simulasi keamanan siber secara rutin agar aparatur memiliki kompetensi dalam mencegah dan menangani insiden siber. Lalu, koordinasi antar instansi yang belum optimal itu harus diperkuat antara BSSN, Komdigi, OJK, BI, kepolisian, dan instansi harus diperkuat melalui pembentukan CSIRT serta mekanisme berbagi informasi ancaman siber. Lalu pada tahun 2023 juga BSSN telah melakukan pelatihan terhadap Kementerian, TNI, hingga Polri untuk menjaga keamanan siber nasional. Lalu ada pengembangan usaha berbasis keamanan siber. Jadi perusahaan harus bisa menjadikan keamanan itu sebagai investasi, bukan hanya sekadar pengeluaran biaya operasional saja dengan menerapkan Security Operation Center, Zero Trust Security, backup data otomatis, hingga audit keamanan secara berkala. Selain melindungi data pelanggan, sistem keamanan baik juga akan meningkatkan kepercayaan konsumen, menjaga reputasi perusahaan, dan mendukung pertumbuhan bisnis di era digital. Berikut daftar pustakanya. Lalu berikut riwayat hidup saya. Saya merupakan mahasiswa sekaligus pegawai, yaitu pegawai negeri sipil. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.